Selama konflik Israel-Palestina yang kini semakin memanas, Houthi terang-terangan menunjukkan dukungan mereka terhadap kelompok militan Hamas. Bahkan, saking besarnya dukungan tersebut, kelompok pemberontak Yaman ini tak segan untuk membantu Hamas melancarkan serangan di Laut Merah. Sudah nggak bisa dihitung lagi banyaknya rudal yang ditembakkan kepada setiap kapal berbendera Amerika Serikat Inggris yang berhubungan dengan Israel dan sekutunya oleh pihak Houthi Yaman. Sudah pasti timbul konflik baru lagi, di mana hal ini membuat sejumlah negara nggak terima akan aksi Houthi tersebut. Sampai-sampai mereka harus membentuk koalisi 10 negara yang ditujukan untuk melawan Houthi Yaman. استهداف لسفينة نفطية بريطانية مارلين لواندا في خليج عدن. Menggilanya serangan rudal hingga drone di Laut Merah kini semakin panas. Kabarnya itu sangat berdampak pada perdagangan global karena perusahaan pelayaran yang mengangkut minyak dan gas harus mengambil jalan memutar. Sudah bisa dipastikan jika rute lain yang diambil akan membuat biaya dan waktu yang dikeluarkan semakin bengkak. Sejumlah negara nggak mau rugi akan hal ini. الحوثيون يهاجمون عشرات السفن ويعطلون سلاسل التوريد العالمية. Salah satu serangan yang terjadi saat Houthi menggila di Laut Merah adalah ketika mereka meluncurkan serangan rudal yang akhirnya menghantam 2 kapal kargo ketika berada di Selat Bab el-Mandeb. Bahkan gak cuma itu aja, dengan berani dan tegas kelompok ini juga menggunakan drone kapal yang diledakkan tepat di dekat satuan tugas kapal perang Amerika Serikat yang berada di Laut Merah. Nah, dalam serangan pertama yang dilancarkan Houthi Yaman, mereka menargetkan kapal kontainer yang berasal dari Jerman, yaitu Al-Jasrah, dan menembakkan rudal yang membuat sejumlah kerusakan serta kebakaran yang besar. Gak berselang lama dari serangan pertama, Houthi melanjutkan aksinya kepada kapal kontainer kedua, yaitu MSC Palladium, di mana kapal tersebut dihantam oleh roket dan terbakar juga. Selain serangan di atas, masih ada lagi serangan yang dilakukan kepada kapal Swan Atlantic yang dimiliki oleh Norwegia. Kemudian ada juga serangan kepada MSC Clara yang semakin mengukuhkan gangguan perdagangan akibat dari aksi Houthi di Laut Merah. Serbuan rudal dan drone yang dilakukan Houthi gak akan berhenti sebelum Israel menghentikan serangan mereka kepada Palestina dan mengizinkan masuknya obat-obatan, makanan, serta bantuan lain yang dibutuhkan warga Gaza. Has taken over humanitarian aid distribution, moving the loads to different vehicles. Before the war, many trucks went directly from Israel to Gaza. Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara lain yang mendapat serangan dari Houthi tentu gak bakal tinggal diam. Mereka melakukan berbagai macam cara hingga akhirnya membentuk koalisi 10 negara yang meliputi Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Italia, Belanda, Norwegia, Prancis, Seychelles, Spanyol, hingga Bahrain. Nah, benar. Bahrain tergabung dalam koalisi 10 negara yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Inggris. Moving can keep delivering oil, can keep delivering goods, and so this maritime task force that is being set. Ya, sedikit yang bertanya-tanya, apa yang dilakukan Bahrain dan kenapa satu-satunya negara Arab dalam koalisi 10 negara tersebut justru memilih untuk bergabung? Tentu ada banyak alasan kenapa Bahrain ikut serta menjadi penentang Houthi dalam hal ini. Sudah jadi rahasia umum kalau hubungan antara Bahrain dan Amerika Serikat ini sangatlah erat. Apalagi sejak kemerdekaan negara tersebut di tahun 1971 yang membuat Bahrain akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal apapun, seperti pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan yang paling utama tentu dari segi pertahanan. Bahrain juga sangat mendukung penuh pemerintah Yaman yang ingin digulingkan oleh kelompok pemberontak Houthi.
Bahkan gak sedikit pula persenjataan canggih hingga pasukan yang dikirim oleh negara ini dalam operasi militer Yaman sejak bertahun-tahun lalu. Apalagi Bahrain dinilai sangat khawatir dengan adanya Houthi di Laut Merah yang akan mengancam atau memberikan ancaman besar bagi perdagangan global. Rasanya dengan semua hal tersebut sangat masuk akal apabila Bahrain menjadi salah satu negara yang bergabung dengan Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Meski begitu, keputusan ini sudah pasti menuai banyak kecaman, karena itu sama saja Bahrain mendukung Zionis Israel untuk terus menyerang tanah Gaza. Gak bisa dipungkiri, kalau sebagian besar negara Arab ada yang bersikap netral dan tidak mau terlalu ikut campur dalam konflik Israel-Palestina. Ketika pengumuman daftar negara yang bergabung dalam koalisi tersebut telah disiarkan Wakil Sekretaris Jenderal Jamiat Al-Wefaq Bahrain, Al-Dihi, menyampaikan protesnya tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Bahrain sendiri. Bahrain yang berada di bawah rezim Al-Khalifa dianggap berkhianat kepada bangsa Palestina, terutama kepada negara-negara Islam dan Arab yang menentang adanya genosida. Countries of the Middle East to commonly face all the challenges that threaten stability, regional stability. Baru-baru ini bahkan Anthony Blinken kabarnya sedang dalam jadwal bertemu dengan pemimpin Bahrain, yakni Hamad bin Isa Al-Khalifa. Keduanya membahas tentang serangan Houthi yang tengah semakin panas dan menegangkan di Laut Merah. Bergabung dengan koalisi 10 negara melawan Houthi, artinya Bahrain harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Sebenarnya negara ini juga memiliki sistem pertahanan dan persenjataan yang cukup bagus. Apalagi Angkatan Darat untuk pertahanan negara ini mempunyai lebih dari 20.000 personil yang siap siaga. Terdapat pula berbagai alutsista canggih yang dimiliki oleh negara ini. Mulai dari kendaraan lapis baja seperti tank tempur M60A3 yang telah dilengkapi dengan sistem canggih agar memudahkan dalam pengawasan maupun penembakan. And situational awareness systems on the MZK contribute to survivability by increasing situational awareness apart from armor. Remote control. Sementara itu di sisi Angkatan Udara, Bahrain juga telah mempunyai sejumlah helikopter hingga pesawat tempur. Beberapa di antaranya seperti U-860M Black Hawk hingga F-16 Fighting Falcon. Untuk memperkuat pertahanan udara, Bahrain memiliki banyak pertimbangan mengenai senjata yang akan mereka beli ke depannya. Di tahun 2023 kemarin, pemerintahannya bahkan meminta untuk pembelian helikopter serang Bell AX-1W Super Cobra dari Amerika Serikat. To honor the aircraft, the thousands of guys who have flown it and maintained it before us. It's an honor to be, the last guy to fly one. I never thought I'd be in this position. Dari segi pertahanan Angkatan Laut, Bahrain juga mempunyai sejumlah kapal, helikopter hingga rudal dan torpedo yang bisa mereka andalkan. Contohnya seperti BO-105 CBS-4, RIM-66 Standard, Mark 46 Torpedo, hingga Ferry Marine LCU. Angkatan Laut Bahrain berada di pangkalan Angkatan Laut Mina Salman yang fasilitasnya dipakai bersamaan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahrain terus melakukan peningkatan terhadap persenjataan Angkatan Laut yang mereka punya. Terhitung di tahun 2019 saja, negara ini telah membeli fregat dari Amerika Serikat, yaitu USS Robert G. Bradley atau FFG-49. Selain itu, Bahrain juga memiliki pemesanan terkait kapal Vigor RBM Fast Interceptor. Bahkan kabarnya negara ini juga tengah mengincar korvet Gowin buatan Mesir. Konflik antara Israel-Palestina masih memanas dan Houthi kini juga mendapatkan serangan balasan dari Amerika Serikat Inggris. Setelah pembentukan koalisi 10 negara yang melibatkan Bahrain, terjadi serangan besar dari Amerika Serikat dan Inggris yang menyasar markas Houthi di Yaman.
dan itu disebut sebagai konsekuensi atas bombardir senjata yang dilakukan Houthi di Laut Merah. Ada beberapa tempat yang terkena dampak dari serangan yang dilakukan baru-baru ini. Di antaranya Pangkaus Al-Dailami di ibu kota Sanaa, markas militer Saada, hingga beberapa bandara di Yaman. لكن التاريخ العسكري برهن على أن الضربات الجوية وحدها غير كافية على وقف أي تهديد عسكري وإنما هناك حاجة. Bahkan serangan Amerika Serikat Inggris yang dibantu oleh Australia, Belanda, Kanada hingga Bahrain ini melibatkan berbagai kapal perang, pesawat jet tempur hingga kapal selam. Maksud dari serangan tersebut juga untuk menyasar sistem pertahanan udara serta instalasi radar milik kelompok pemberontak Houthi.